warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat selalu ya. Hari ini pagi yang cerah kita akan belajar mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum mengawali materi pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas pimpin untuk mengawali doanya. Kak. Sebelumnya, untuk mengawali pelajaran, kita harus absensi terlebih dahulu. Untuk atas nama Andrew, atas nama Aga, atas nama Adistia, atas nama Dea, atas nama Pipi, atas nama Indra, Saya berdiri ke depan. Ya, ini mesti ambil gambar. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. doanya dibacakan kok Kak? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini mata pelajaran kita adalah mengenai bilangan eksponen. Pernahkah kalian mendengar bilangan eksponen pada waktu SMP? Oke. Terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran ini, pernahkah kalian mendengar pada waktu SMP materi bilangan eksponen? Oke. Apa pengertian bilangan eksponen? Bilangan eksponen adalah bilangan yang dikalikan dari bilangan itu sendiri. Oke, sekarang ya benar. Coba kita lihat PPT yang akan kita bahas mengenai bilangan eksponen. Nah, ini adalah pengertian bilangan berpangkat atau eksponen adalah bilangan perkalian yang dikalikan dirinya sendiri secara berulang-ulang untuk mendapatkan jumlah pada akhir. Nah, tadi ada yang menjawab bahwa bilangan eksponen adalah bilangan yang berpangkat. Ya, sudah benar. Tapi lebih rincinya adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah akhir pangkat. Benar ya? Pengertian bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Lanjut ya. Di sini pengertian bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Nah, sekarang bilangan eksponen contohnya begini. 2 kali 2 kali 2 sama tuh. Kakek kok 2 begini. Terus lagi tuh. Hah? Iya, itu keluarnya di atas. Di atas. Ininya harus di. Iki murah ngerekam itu, tinggal di 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktor. Kita bisa lambangkan dengan 2 pangkat n.
Contohnya 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali titik-titik sebanyak 8 n faktor, maka bisa dilambangkan dengan 8 pangkat n. Jadi definisinya A pangkat n adalah A kali A kali A sebanyak A faktor, maka akan dinamakan A pangkat n. Definisi yang kedua, A pangkat 1 sama dengan A, dimanapun A ataupun nilai yang angkanya berpangkat 1 adalah nilai itu sendiri. Jadi A pangkat n, A itu adalah bilangan pokok atau basis, n itu sendiri adalah pangkatnya. Sekarang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Jika A, B adalah bilangan real, maka P, Q adalah bilangan bulat. Nah, A, B adalah bilangan real, P, Q adalah bilangan bulat. Sifat yang pertama, jika A pangkat P kali A pangkat Q adalah A pangkat P plus Q. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, untuk A pangkat PQ sama dengan A pangkat P dan Q. Jadi dalam huruf akan hilang jika P dan Q dikalikan. Yang keempat, A dan B basisnya berbeda, bilangan pokoknya berbeda, pangkat P. Maka dalam huruf kita bisa buka menjadi A pangkat P kali B pangkat P. Sifat yang kelima, A per B pangkat P sama dengan A pangkat B dan B pangkat P, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keenam, 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat min P, di mana A-nya basisnya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang kedelapan, A pangkat P per Q akan menjadi akar Q dari A pangkat P, asal dari Q akar A. Contohnya, dari sifat yang pertama tadi, 2 kali 2 kali 2, di sini 2 sebanyak 4, 2 faktornya sebanyak 4. Yang satunya dikali lagi, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. Maka akan didefinisikan bahwa 2 tadi yang bernilai 4 dan 2 tadi yang bernilai 6 akan kita jumlah, maka faktor bilangan 2 akan menjadi 2 pangkat 4 plus 6 sama dengan 2 pangkat 10. Berlaku sifat yang pertama tadi, A pangkat P dikali A pangkat Q, maka A P tambah Q. Contohnya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 plus 3. 3 pangkat 2 plus 3 sama dengan 3 pangkat 5. Jika basisnya sama. Yang kedua, sekarang berbentuk huruf, X pangkat 5
kali X pangkat 12, maka X pangkat 5 ditambah 12 adalah X pangkat 17. Sekarang bentuk yang pecahan. Di sini sama dengan ini. Maka basisnya adalah 3/4, pangkatnya adalah 4, kali 3/4 pangkat 5, maka 3/4, 4 ditambah 5, 3/4, 9. Nah, sekarang untuk sifat yang selanjutnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 dibagi dengan 2 pangkat 4, berarti dibagi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4, kita akan bilangan pembilang dan penyebut bisa kita coret. Akhirnya akan mendapatkan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 yang tadi dibagi dengan 2 pangkat 4, dari 2 pangkat 7 min 4. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini kalau dalam bentuk huruf. A kali A sebanyak A faktor akan dibagi dengan A kali A sebanyak A faktor, di mana A-nya yang pembilang sama penyebut kita bisa coret. Maka di mana T dan Q itu T-nya harus lebih besar dari Q. Maka akan disimpulkan A pangkat T dibagi A pangkat Q sama dengan A T min Q. Contohnya ini 3 pangkat 6, hasilnya sama kan? 3 pangkat 4 akan berbentuk 3, 6 dikurangi 4, maka 3 pangkat 2. Yang pecahan 2/3 pangkat 8 dibagi 2/3 pangkat 5 akan menjadi 2/3 pangkat 3. Nah, sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya di sini adalah kelihatan akar n dari A pangkat n sama dengan A n per n, akarnya hilang. Contohnya kalau hilang adalah akar dari n A pangkat m sama dengan m per n. Contohnya nih, akar dari 3 2 pangkat 6 sama dengan 2 6/3. Sekarang sifat yang selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti definisinya berapapun dipangkatkan 0 akan hasilnya 1. Nah, ini sekarang. Nah, berapakah nilai min 2 pangkat 2 dalam kurung setengah? Ada yang bisa jawab? Dari depan. Iya, Andrew. Jawabannya min 3, soalnya yang pangkatnya 2 pangkat 2 di luar itu setengah, jadi 2/2 bisa dicoret jadi 1, jadi nggak ada pangkatnya. Ini tinggal jawabannya min 3. Min 3. Oke, aplaus untuk Anda. Stop. Ke depan. Siapa? Nah, ini tadi kan ada 2 pertanyaannya. Yang ini sama yang ini. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita tahu jawabnya gitu ya. Terus sekian. PPT yang saya berikan sampai di sini dulu. Kita akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Nanti ada 2 lembar kerja peserta
didik kelompok. Dan nanti kalau sudah kita presentasikan. Sekian PPT dari kami. Ada pertanyaan untuk anak-anak? Ya? Izin bertanya, kegunaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Oke. Kehidupan eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Pertama, untuk menghitung jumlah penduduk. Jumlah penduduk, misalkan jumlah penduduk mengenai ekonomi. Ekonominya kan ada yang penghasilannya itu PNS, ada yang penghasilannya itu petani, kan berbeda-beda. Itu kan juga akan meningkat. Misalkan PNS-nya naikkan golongan, misalkan petani jumlah panen, masa panennya bisa digunakan juga di dalam bank. Di dalam bank untuk menghitung suku bunga pada bank tersebut. Jelas, nak? Terima kasih. Sekarang kita selesaikan LKPD. LKPD ada dua kategori LKPD, yaitu LKPD secara individu dan LKPD berbentuk kelompok. Dan sebagian aja ya, nggak usah semuanya. Ayo lah. Murid teladan. Bagi keterangan dari Cina. Lanjutnya Silakan untuk LKPD individu. Siapa yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Sembarang. Siapa yang menjawab nomor 2 atau 3? Saya samain. Oke, silakan. Saya langsung Nah, individu ini satu-satu. Kan masing-masing satu. Nah, Oke, di sini saya Andrew akan mengerjakan atau menjawab LKPD nomor 2 dan nomor 4. Di mana nomor 2 sendiri bilangan berpangkat 5, pangkat 4 mempunyai basis 5 dan eksponennya adalah 4. Dan yang bilangan berpangkat Ki pangkat 4 sendiri mempunyai basis Ki dan pangkat atau eksponen 4, dan yang bilangan berpangkat X pangkat Y sendiri mempunyai basis X dan eksponen Y. Nomor 4 sendiri dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi Pi pangkat 4 Q pangkat 2 per R pangkat 3, dimana jika kita masukkan lagi hasilnya maka akan kita dapatkan hasil dimana P nya sama dengan 2 yakni 2 pangkat 4 dan Q nya sama dengan 3 yakni 3 pangkat 2 bagi R pangkat 3, R nya adalah 5 pangkat 3, dimana hasilnya adalah 16 kali 9 dibagi 125 sama dengan 144 per 120. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Odi. Di sini saya akan mengerjakan LKPD individu nomor 3. Dan sesuai dengan uraian dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat 4 adalah bilangan 5 yang dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan hasilnya adalah 625. Lalu yang B 2 pangkat 4 itu ya sama seperti yang 5 pangkat 4 ini. Berarti duanya kita kalikan sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah 16. Sekian dari saya, terima kasih. ya
benar ya jawabannya. Terima kasih sekali untuk Andrew dan Endo. Sekarang untuk LKPD yang kedua adalah LKPD berbentuk kelompok. LKPD berbentuk kelompok. Ya, silakan berbentuk kelompok, digabung kelompoknya dan kerjakan LKPD yang kedua. Siap semua. Hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mengawali pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai bilangan eksponen. Kemarin pada waktu SMP sudah pernah bilangan eksponen? Terima kasih. Ada yang mengerti tentang bilangan eksponen di waktu SMP? Oke. Oke. Sebelumnya saya absen sendiri dulu ya. Saya absen. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu. Absensi akan saya mulai untuk Safa, Chelsea, Andrew, Atta, Arifsa, Sandra, Orti, Farda, Didi, Aga, Mutiara, Pining, Dea, Margaret, Elga, Rizky, Afriza, hadir, Nashila, Elisa, Iksan, Ardistia, Adrian, Devka, Vita. Alhamdulillah hari ini lengkap, semua sehat. Terima kasih waktu yang diberikan. Materi pembelajaran hari ini adalah mengenai bilangan eksponen. Bilangan eksponen tadi sudah saya singgung di waktu SMP dan sudah dijawab oleh temanmu. Bilangan eksponen adalah bilangan berpangkat yang dimana hasilnya adalah diperpangkatkan. Coba kita lihatkan PPT saya yang akan kita bahas materi hari ini.
Ini adalah bilangan berpangkat. Tadi sudah disebutkan bahwa bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berkalian di mana dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat? Bisa cukup jelas? Bisa. Di sini adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2 n faktor, di mana akan dilambangkan dengan 2 pangkat n. Contoh selanjutnya, jika pakai huruf 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebanyak 8 n faktor akan dilambangkan dengan 8 pangkat n. Definisinya adalah A pangkat n adalah A kali A kali A kali A sebanyak n faktor. Maka A pangkat n itu hasilnya. A pangkat 1 adalah sama dengan A. Dimanapun dipangkatkan 1, maka dia sendiri jawabannya. Oke? Maka A itu adalah bilangan pokok, N adalah bilangan pangkat, bilangan pokok atau basis. Selanjutnya, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, di mana A, B adalah bilangan real dan P, Q adalah bilangan bulat. Sifat yang pertama, A pangkat P dikali dengan A pangkat Q adalah A pangkat P plus Q. Yang kedua, A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q adalah A pangkat P min Q. A-nya, basisnya atau pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketiga, A pangkat P dalam huruf Q sama dengan A pangkat P kali Q. Dalam huruf kita hilangkan. Sifat yang kelima, ada pecahan. A pangkat B sama dengan dalam huruf pangkat P, di mana A pangkat P per A pangkat Q, B-nya ini adalah pembilang dan penyebut. B-nya di dalam penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sekarang yang bentuk seper A pangkat P sama dengan A pangkat min P. Mengapa demikian? Karena A pangkat P kan seper, maka kita naikkan menjadi A pangkat min P. A-nya sendiri, basis atau pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya basisnya juga tidak boleh sama dengan 0.
Sifat yang kedelapan, A P per Q sama dengan akar Q A pangkat P. Asal dari Q akarnya kita buka A, maka terdefinisi. Kita ambil contohnya ya. Nah, ini contohnya. Di mana 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. 2 tersebut ada 4. Dikali dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. Maka tadi berlaku sifat yang pertama tadi, A pangkat P dikali dengan A pangkat Q atau 2, bilangan pokoknya adalah 2, di jumlah 2-nya ada 4, yang dikali dengan 2 kali jumlahnya 6, maka kita akan mendapatkan 2 pangkat 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jika kita pakai huruf A kali A kali A sebanyak P faktor dikali dengan A kali A kali A sebanyak Q faktor, maka akan berlaku A pangkat P plus Q. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A plus Q. A pangkat P plus Q, dimana basisnya harus sama. Contoh sekarang 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 plus 5 sama dengan 3 pangkat 5. Contoh yang kedua, X pangkat 5 dikali X pangkat 12 menjadi X pangkat 5 ditambah 12 menjadi X pangkat 17. Sekarang yang bentuk pecahan, saya beri contoh yang bentuk pecahan. 3 per 4 pangkat 4 dikali 3 per 4 pangkat 5. Basisnya sudah sama, maka 3 per 4 pangkatnya dijumlahkan 4 ditambah 5 menjadi 3 per 4 pangkat 9. Itu sifat yang pertama. A plus P ditambah A plus Q sama dengan A plus pangkat P plus Q. Pangkatnya kita jumlahkan. Untuk selanjutnya adalah sifat yang untuk pembagian. Nah, di situ 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 4, maka 2 sebanyak 7, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 pembilangnya. Penyebutnya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Kalau basis sudah sama, bisa kita korek menjadi pembilang dan penyebut. Bisa kita gunakan, hasilnya akan 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 kali, maka mendapatkan 2 pangkat 3. Atau definisinya adalah 2 pangkat 7 dikurangi 4. Sejumlah 2 pangkat 3. Ya kan? Sekarang definisinya berarti pengambilan 2 pangkat P dibagi 2 pangkat Q, di mana ingat nilai pangkat P dan Q, P-nya harus lebih besar daripada Q.
2. Yang bentuk pecahan 2/3 dibagi 8 dipangkatkan 8 dibagi 2/3 dipangkatkan 5 menjadi 2/3, 8 dikurangi 5 ketemu 2/3 pangkat 3. Nah, kita sudah mendapatkan dua sifat, yaitu perkalian dan pembagian. Sifat selanjutnya, sifat selanjutnya berbentuk pecahan, di mana A per B pangkat T sama dengan A per B pangkat T dikali A per B pangkat T sebanyak P faktor. Berarti di mana A-nya pembilangnya A kali A kali A kali A sebanyak A faktor. B pun juga gitu, B kali B kali B kali B sebanyak B, maka P faktornya, maka bisa kita pecah menjadi A pangkat P per B pangkat P. Paham ya? Terus selanjutnya, sifat yang selanjutnya ini, di mana ini adalah bilangan pokoknya tidak sama, ada A dan B. A, B pangkat T sama, kita kalikan semua. A kali B, A kali B, A kali B sebanyak P faktor. Atau kita pisah juga bisa. A kali B, ini kan tidak ada huruf kalinya, biasanya pakai titik gitu ya. A kali B sebanyak P faktor, maka A kali A sebanyak P faktor menjadi A pangkat T dikali B pangkat T akan menjadi A, kalau pakai A B pangkat T kita pecah turunnya menjadi A pangkat T dan B kali T. Contohnya ini, contohnya adalah 21. 21 itu berapa kali berapa? 3 kali 7. 3 kali 7 berarti kita pisahkan 3 kali 7 dipangkatkan 5 karena pangkatnya ada 5. Maka dalam guru kita buka, kita pisah menjadi 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Yang 12 juga gitu. Kita pakai bentuk faktor kesekutuan. Bisa 12 itu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Maka kita bisa pisah menjadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 karena pangkatnya adalah pangkat 5. Ketemu 2 pangkat 10 dan 3 pangkat 5 karena di sini kan kali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5
definisinya ini. Bisa dilihat. Berapakah nilai dari min 3 pangkat 2 dibagi setengah? Ada yang bisa menjawab? Oke, Andrew. Jadi min 3 pangkat 2 terus pangkat setengah, pangkatnya bisa jadi min 3 pangkat 2 per 2, di mana pangkat 3 pangkat 2 per 2 setengah 1 juga mau menjadi min 3. Oke. Bisa jelas? Bisa jelas. Terima kasih untuk Andrew. Yang selanjutnya. Ini. Gantian. Yang perempuan, mungkin kalau bisa menjawab. Iya. Berdasarkan dari soal itu, berdasarkan yang saya jawab itu jawabannya yang bawah. Jawabannya yang bawah. Oke. Yang akar min. Oke. Akar min 3. Benar. Sudah cukup jelaskah untuk bilangan berpangkat? Ada pertanyaan? Iya? Penggunaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Bilangan eksponen dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Bilangan eksponen itu kan bilangan yang berpangkat. Ya, bilangan yang berpangkat dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu mungkin dari angka kelahiran, mungkin dari penghasilan, bermacam-macam kan? Ya, dari bilangan berpangkat untuk jumlah penduduk, angka kelahiran, mungkin kan kelahirannya akan bertambah. Nah, akan bertambah. Jumlah kematian pun juga akan bertambah. Nah, itu bisa digunakan. Bisa digunakan lagi untuk bank, untuk menghitung suku bunga. Nah, suku bunga itu akan bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin meningkat. Bisa kita gunakan dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Cukup jelas? Ya, terima kasih. Sekarang kalau sudah cukup jelas materi yang saya berikan mengenai bilangan eksponen, kita nanti akan membuat lembar kerja individu dan lembar kerja untuk kelompok. Untuk waktunya nanti untuk kelompok langsung bergabung dengan kelompoknya, untuk individu mengerjakan individu. Yang pertama kita menyelesaikan lembar kerja individu dulu. Sekarang saya akan bagikan lembar kerja individunya. Ya, kerja. Sudah yang di sini?
di situ. Iya, dikerjakan langsung di situ, tidak apa-apa. Ada yang mau cerita? Bisa ya? Sudah, silakan maju untuk presentasi individu. Nah, sekarang saya buka slide-nya. Catat LKPD individu nomor 2 dan juga 3. Nomor 2 itu kita menentukan basis dan juga eksponen dari bilangan berpangkat tersebut. Nah, jelas ya. Yang nomor 2 5 pangkat 4 itu basisnya 5 dan eksponennya 4. Dan yang kedua Q pangkat 4, basisnya itu Q dan eksponennya itu 4. Lalu ada yang ketiga itu X pangkat Y, basisnya X dan eksponennya Y. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu intinya kita menghitung nilai dari bilangan berpangkat tersebut. Ya, yang A itu ada 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu berarti kalau sesuai dari uraian tersebut itu dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat 4 adalah bilangan 5 yang dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5, sehingga hasilnya adalah 625. Kemudian yang B yaitu 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berarti sama juga dengan 5 pangkat 4, yaitu bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 4 kali. Itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 16. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Untuk nomor 4 sendiri, di mana mempunyai soal T kuadrat per I kuadrat 3 R minus 1 per ini 2. Dimana jika C min 2 ini dinaikkan ke atas akan menjadi, dan jika nya dinaikkan ke atas akan menjadi R nya diturunkan ke bawah sehingga menjadi sekian, dan nilai dari IP nya sendiri adalah 2 pangkat 4 dan I nya sendiri adalah 3 pangkat 2 per R pangkat 5 pangkat 3, dimana hasilnya adalah 16 dikali 9 per 125 sama dengan 144 per 125, dan jika sudah didasarkan adalah 125 per 19. Oke, terima kasih. Satu itu ketebalan dari fisika itu melampaui dari kegiatan sekolah dan dirinya sendiri. Hal itu dapat diberikan ketika kita sudah menghitung tinggi lipatan kertas, yaitu dengan cara 1 kalinya dengan 2 pada 5 tersebut. Bisa dituliskan? Mau diisi berapa? Nomor selanjutnya? Untuk yang nomor 2, tebal kertas yang dilipat sampai 50 kali, yaitu sama dengan tebal lipatan kertas, yaitu sebesar sama juga 1 kali 2,50. Ini hasilnya juga terus yang nomor 3, Tinggi tumpukan 10.000 kertas yang tebal selebarnya
selembarnya itu 1 mm, yaitu tidak sama 1 dikali 2,50 mm, dan hasilnya bisa dilihat di atas. Dan kesimpulannya dapat berdasarkan kesimpulannya tebal kertas telah menentukan fisika, tinggi sekolah dan tinggi dirinya sendiri. Dan jika dituliskan dalam secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Seperti 1 kali 2 pangkat 50. Jabarannya ini, tapi rumus singkatnya ini. Iya. Ketiganya memiliki tinggi yang sama. Yang berbeda tapi Yang paling tinggi dan temukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mempunyai pendapat lain atau kelompok yang kedua? Silahkan untuk Saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami untuk mengerjakan LKPD kelompok ini. Jadi apa sih inti dari soalnya? Jadi inti soalnya itu apakah bagaimana hasil jika ketebalan lipatan kertas dibandingkan dengan ketebalan buku fisika, tinggi tas sekolah dan tinggi dirinya sendiri. Nah, kemudian kita dapat lihat bahwa diketahui bahwa tebal kertas yang dilipat itu 1 mm dan banyak kertas yang dilipat itu sebanyak 50 kali. Dan tebal buku fisika adalah 700 halaman, yaitu jadi 700 halaman dikali 1 mm sehingga hasilnya adalah 700 mm. Nah, untuk menjawab nomor pertama, berapa tebal lipatan kertas tersebut? Jadi hasilnya itu sama dengan yang dipresentasikan oleh kelompok pertama tadi, yaitu 1 mm dikalikan dengan 2. Jadi kan kertas dilipat jadi 2 loh. Nah, sebanyak 50 kali, berarti 2 pangkat 50. Jadi 2 pangkat 50 dikali 1 mm sehingga menghasilkan ya itu segitu milimeter. Nah, itu nomor 2 juga sama seperti yang nomor 1. Tebal kertas yang dilipat 150 ya ini. Terus yang nomor 3, berapa tinggi tumpukan 10.000 kertas yang tebal selebarnya 1 mm? Ya berarti 10.000 itu dikalikan dengan 1 mm sehingga menghasilkan 10.000 mm. Lalu kita membuat kesimpulan yaitu nomor 4. Jadi kesimpulannya, jika dibandingkan tebal kertas yang telah dilipat 50 kali yaitu ini, terus dibandingkan dengan ketebalan buku fisika yaitu 700 mm, tinggi tas sekolah dan tinggi dirinya sendiri, jelas tebal kertas itu telah melampaui dari ketiga variabel yang telah disebutkan tadi. Ya. Jadi ya sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pas. Oke, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas persamaan dan ketidaksamaan eksponen. Untuk anak-anak, mohon dipelajari terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.